sempat rusak ya sahabat tani, buah habis kemulsa semua, terkena lalat buah. Tapi alhamdulillah pulih dan berbuah lebat kembali. Apa rahasianya? Yuk simak video ini, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di YouTube Yanto Liwa Tani Channel. Baik sahabat tani, kali ini saya membuat video di tanaman cabai saya ya. Ini cabai betarus. Cabai ini cabai yang tahan virus ya sahabat tani. Kemarin ini adalah saya menanam di lahan bekas, dulu tanaman timun. Lalu tidak saya bongkar nih, masih tetap bekas timun, lahan yang lama bekas timun. Saya tanam timun lagi dan tengahnya saya kasih cabai. Jadi ini tanpa olah lahan ya, hanya kemarin menambahkan pupuk di lubang tanam timunnya. Kalau di lubang tanam cabainya enggak. Kali ini saya ingin membahas masalah penyakit lalat buah ya sahabat tani. Karena ini kemarin serangan lalat buahnya parah, buahnya sampai habis ya sahabat tani. Sempat mau saya cabut, sudah frustasi. Akhirnya karena harga cabai rawit cukup lumayan mahal, akhirnya saya rawat kembali. Tadinya buahnya sudah dimulsa semua sahabat tani. Ke bawah semua, tidak ada yang tersisa. Saya sampai pusing mengatasi lalat buah. Akhirnya saya rawat, dan alhamdulillah ini sudah pulih ya. Untuk buahnya sudah lumayan lebat. Tidak ada yang jatuh atau kena lalat buah lagi, sudah sembuh. Metode yang saya gunakan pertama menggunakan penyepraian, lalu yang kedua menggunakan seperti ini ya sahabat tani, saya tidak tahu namanya. Ini mereknya PLB ya, PLB. Nanti kita uji coba ya. Dia tidak membutuhkan waktu lama. Kita semprotkan misalnya di mulsa, nanti datang nempel, dia tidak lengket tapi mati, jarak 2 sampai 10 detik mati. Tapi di sini akan saya beritahu dulu untuk insektisidanya apa saja yang ampuh untuk lalat buah di tanaman cabai rawit ini ya. Karena kita tahu sendiri cabai rawit ini sangat rawan lalat buah, sulit sekali dikendalikan. Untuk inseknya saya menggunakan 3 bahan aktif, yang 2 bahan aktif di mix dan 1 untuk rollingan. Nah, jadi sifatnya yang satu mengusir, yang satu untuk membunuh larva. Jadi apa saja insektisidanya? Ayo langsung kita bahas. Nah, insektisida apa yang saya gunakan dan gimana cara kerjanya? Nah, jadi ini nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi lalat buah ini ya sahabat tani, menurut saya hanya mengusir. Pertama mengusir. Jadi kita harus menggunakan insektisida yang berbau tajam. Yang kedua, membunuh larva atau telur yang sudah disuntikkan ke buahnya. Jadi kalau kita nyemprot ke lalat buahnya sendiri itu jarang ya, karena saat kita menyemprot itu lalat buah kadang sudah tidak ada di lahan kita. Kita waktu penyepraian itu tidak ada, tapi pada kenyataannya itu sangat banyak. Kita tidak tahu dia itu datang kapan, sore, pagi, atau malam. Mungkin kebanyakan datangnya sore ya, sangat banyak sekali. Tapi saat menyemprot jarang sekali terlihat. Makanya pertama kita gunakan yang bau menyengat.
saya menggunakan Kurakron. Ini Kurakron. Per tangki saya menggunakan 30 mili untuk Kurakronnya. Kurakron ini saya seling dengan bahan aktif Dimetoat seperti ini. Ini juga bahan aktif Dimetoat nih, ada Destan. Nah, jadi ini cara kerjanya sama ini ya. Kita hanya mengambil bauknya dari 3 ini, pilih salah satu, mau yang berbahan aktif Propenopos ataupun Dimetoat. Nah, ini saya gabung atau saya mix dengan Dangke. Nah, Dangke ini saya mix dengan Kurakron atau dengan Destan. Terserah sahabat tani ya, mau pilih yang mana, mau pilih Kurakron atau Destan. Kita mix dengan Dangke. Kenapa kita mix dengan Dangke? Dangke ini berbahan aktif metomil, jadi dia paling kuat untuk telur dan larva. Saya menggunakan Dangke ini, jadi kalau dia sudah disuntikkan ke buah cabai, mudah-mudahan telur itu tidak menetas, ataupun kalau sudah jadi larva dia akan mati. Jadi buah itu meskipun ada bekas suntikannya, dia tetap bisa matang normal, hanya ada bekasnya tapi tidak jatuh ya. Ini dimix dengan Destan atau Kurakron untuk penyemprotan pertama. Untuk penyemprotan selanjutnya saya menggunakan bahan aktif Asepat. Ini kita ambil bauknya juga. Selain lalat buah, bisa untuk ulat juga ya sahabat tani. Ini saya tetap mix dengan Dangke. Jadi Dangke ini ikut terus ya sahabat tani, karena kemungkinan tetap ada yang terserang lalat buah, satu atau sebagian tetap kena, tapi dia tidak akan menetas, ataupun kalau sudah jadi larva dia akan mati. Kita menggunakan Dangke. Nah, jadi 2 kali setiap nyemprot kita selang-seling, ataupun bisa aja sahabat tani beli keduanya ini, Kurakron, Destan, dan Joker. Jadi setiap nyemprot kita beda-beda. Misalnya hari ini kita menyemprot dengan Destan, untuk semprotan selanjutnya menggunakan Kurakron, untuk semprotan selanjutnya menggunakan Joker. Tetap dimix dengan Dangke sebagai pembeku telur. Dan jangan lupa gunakan perekat dan penembus. Nah, apa guna perekat dan penembus? Selain untuk merekatkan larutan insektisida yang akan kita semprotkan, dia juga membawa insek ini masuk ke jaringan tanaman. Misalnya Dangke ini sasarannya untuk telur dan larva. Jadi telur dan larva yang ada di dalam buah cabai yang udah disuntik oleh lalat buah itu akan mati karena kita menggunakan perekat dan menembus. Saya sarankan menggunakan perekatnya, menggunakan ini ya sahabat tani, Borer. Ini sangat bagus ya sebagai penembus, membawa larutan ke dalam jaringan tanaman. Ini untuk memperkuat insek yang kita semprotkan. Oh ya, untuk dosis tadi ya sahabat tani, untuk Destan ini saya menggunakan 25-30 mili. Begitu juga dengan Kurakron. Terus untuk Dangkenya 1 sendok makan. Nah, untuk campurannya. Untuk Joker juga 1 sendok makan. Untuk perekatnya cukup 1 sendok makan saja. Nah, selain obat-obat ini ya sahabat tani, dalam menangani lalat buah itu yang paling utama itu kedisiplinan dalam penyemprotan. Jadi kita itu harus benar-benar rajin dalam penyemprotan. Misal seminggu 2 kali itu harus kita lakukan. Jadi lalat buah itu selain insek yang sudah kita bahas ini, yang kedua kedisiplinan dalam penyemprotan. Karena kita tahu sendiri lalat buah ini kita hanya mengusir,
Jadi diupayakan agar tanaman itu tetap bau. Jadi misalnya Senin nyemprot, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat kita usahakan penyemprotan kembali. Nah, selain dengan cara mengusir agar dia tidak masuk ke lahan kita, untuk membunuhnya gunakan ini ya sahabat tani, PLB. Mungkin sahabat tani bisa cari di toko pertanian, kalau tidak ada mungkin online. Ini sangat ampuh ya sahabat tani. Kita semprotkan ke mulsa di luar tanaman cabai kita. Nanti lalat buah itu jarak berapa 1 menit pun udah datang, nempel dan mati. Nanti habis ini kita coba ya, kita praktekkan langsung agar sahabat tani paham. Untuk mereknya PLB, ini disemprotkan kayak parfum ya. Cukup sekali semprotan, itu udah mati, udah datang banyak dan mati. Ini sangat ampuh, tentunya irit. Untuk harga ini saya dapat harga 65.000. Tapi ini awet ya sahabat tani, karena kita pemakaiannya hanya sedikit. Ayo kita praktekkan agar sahabat tani semua paham dan melihat hasilnya. Baik sahabat tani, selanjutnya kita akan uji coba menggunakan cairan PLB ini ya, yang untuk membunuh lalat buah dengan penyemprotan 1 titik sekali spray atau 2 kali. Ini seperti parfum. Kita tunggu 1 menit, lalat buah akan datang dan menjilat cairan ini. Dalam beberapa detik, 10-15 detik, dia akan mati. Yuk kita uji coba. Saya akan semprotkan di plastik ini ya, biar kelihatan. Kita semprotkan di pinggir yang belum ada bau insek. Oke, kita taruh sini. Maaf ya sahabat tani, blur. Jadi cara penggunaannya seperti ini sahabat tani ya. Kita spraykan begini. Nah, 1 atau 2 kali spray. Kita 2 kali lah. Nah, cukup seperti itu. Kita tunggu 1-2 menit ya sahabat tani. Baik sahabat tani, ini setelah 2 menit ya, 2 menit atau 1 menit ini sudah ternyata sudah ada yang mati ya. Tadi sempat saya tinggal. Nih sudah ada 4 yang mati. Itu masih bergerak-gerak. Nah itu masih loncat-loncat, tapi dia sudah tidak berdaya ya. Nanti kita lihat yang lain datang. Tadi juga saya, nah itu ada yang datang lagi baru sahabat tani. Tuh masih di bawah, dia belum naik. Nah, kita tunggu. Nanti dalam beberapa detik setelah dia menjilat, dia akan mati. Nah itu yang baru datang di pinggir ya sahabat tani. Nampak kan? Dia belum ke atas, kita tunggu saja. Nah ini yang di daun talas ya sahabat tani, ini sudah banyak. Tapi tidak sebanyak tadi pagi ya, mungkin sudah habis. Tadi pagi saya sudah melakukan pemasangan dan sudah banyak sekali yang mati. Jadi mungkin ini sudah habis. Tapi ini masih banyaklah yang terkena perangkap. Baik, cukup itu saja sahabat tani ya. Semoga ini bermanfaat buat sahabat tani yang mengalami kendala lalat buah. Bukan berarti saya menggurui ataupun lebih pintar. Ini saya hanya berbagi pengalaman di tanaman saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga dibagikan agar teman yang mengalami kendala yang sama mendapat solusi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.